Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menyediakan sebuah informasi menarik bagi para masyarakat yang menyukai Bapak Joko Widodo beserta Mas Gibran ini. Jadi di video ini kita akan memaparkan channel-channel YouTube yang seharusnya di unsubscribe dan tidak ditonton oleh para pengikut dari Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran karena isinya itu cuman cacian dan hujatan kepada Bapak Joko Widodo. Jadi mari kita simak baik-baik channel-channel YouTube ini yang wajib di unsubscribe dan di matikan notifikasinya serta tidak ditonton oleh masyarakat. Nah, berikut ini videonya. Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini, saya sengaja mau mengajak kepada Anda semua untuk bagaimana kita melihat satu persatu channel YouTube yang isinya memang marahin Jokowi, kritik Jokowi, nyinyir, ya gitu. Jokowi tentu dengan keluarganya gitu, terutama Mas Gibran, guys. Nah, sebelum kita mau lanjut, saya mau informasikan ke Anda semua, sebenarnya seberapa banyak sih para pembenci Jokowi, ya kan? Seberapa banyak pembencinya Gibran, yang bahkan dalam istilahnya mereka menyebut orang-orang yang memberikan dukungan, membela, atau yang punya konten-konten memberikan semacam spirit, hal-hal yang positif tentang Jokowi, itu disebut oleh mereka sebagai cebokers, atau disebut sebagai buzzer-buzzer yang dibayar oleh Jokowi dan Gibran untuk kemudian membela mereka. Nah, ini menurutku adalah tuduhan yang menarik sih. Nah, kalau Anda sebagai pembenci Gibran atau Anda sebagai pembela Gibran, silahkan melihat video ini dari dua sudut pandang. Aku nggak sarankan kalau kalian sebagai pembelanya Gibran, atau saya ya, termasuk saya yang sering melihat hal-hal positif tentang Gibran dan juga Jokowi, maka channel-channel YouTube ini sebisa mungkin kita tidak subscribe, sebisa mungkin tidak kita tonton videonya. Kalaupun kita mau tonton, biarkan informasi dari yang lain gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi bagian dari orang yang memberikan sumbangan terhadap channel-channel yang isinya fitnah, gibah, apalagi mengecilkan, mendiskreditkan orang lain gitu, yang hanya menawarkan kebencian ketimbang menawarkan informasi yang lebih baik. Kalaupun isunya adalah kritis, ya is okay. Isu-isunya berkaitan dengan agenda pembangunan, is okay juga. Tapi kalau kemudian sudah menghajar personality, sudah memframing jahat, nah ini yang kemudian kita akan lawan. Oke guys, 9 channel YouTube yang ingin saya share, tentu banyak ya, bukan cuma 9. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa-apa lagi channel YouTube yang menurut kalian itu adalah channel pembenci Gibran gitu. Nah, kalau kalian pembenci Gibran dan juga Jokowi, saya sarankan silahkan bergabung dengan channel YouTube yang ingin saya sampaikan ini. Tapi kalau kalian yang lebih menginginkan kedamaian, menginginkan positif, informasi yang baik, dan membela Gibran dan Jokowi bersama keluarganya, maka informasi saya ini penting buat kalian sehingga kalian tidak akan pernah bertemu dengan channel ini. Channel dan juga mungkin tokoh-tokoh di dalam channel tersebut. Yang pertama, kita tahu bersama guys ya, di sini ada Rocky Gerung Official. Siapa yang tidak tahu dengan Bang Rocky, yang memang sejak awal kepemimpinan seorang Jokowi, Bang Rocky paling vokal benci sama Pak Jokowi, guys. Oke, Rocky Gerung Official _ 2024 sudah 2,28 juta subscriber, sudah 2.700 video, guys. Ngeri. Nah, kita lihat ya video-videonya, ini ngeri nih ya. Saya nggak putar videonya, tapi saya mau perlihatkan ke kalian judul-judulnya aja, itu udah jelas-jelas menggambarkan betapa channel ini sangat anti Jokowi. IKN mangkrak, Prabowo utamakan makan siang bergizi daripada teruskan ambisi Jokowi. Aduh, tendensius sekali. Nah, ini lagi, gempar kesaksian pejabat Kemenhub, perintah Budi Karya kumpulkan uang untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Gila guys. Ini 1 hari yang lalu. Jelang 100 hari pemerintahan Prabowo, netizen, Wapres tak bekerja, kinerja kabinet harus dievaluasi. Ada aja nih Bang Rocky. Tapi ya memang sejak awal ya Bang Rocky sangat kritis. Ya teman-teman bisa lihat ini YouTube-nya memang
sentimen anti Jokowi ini. Terkorup versi OCCRP, peternakan Buzzer Mulyono bergolak. Buzzer Mulyono kita dibilang guys, junjungan ditetapkan jadi pemimpin terkorup di dunia. aduh, luar biasa. Ya, jadi dari thumbnail ini kita udah langsung membaca ya betapa yang namanya channel YouTube yang dikelola oleh para pembenci atau para yang anti terhadap Jokowi memastikan bahwa setiap mereka punya akun postingan-postingan tentang YouTube, postingan konten-konten mereka selalu mendiskreditkan Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarganya. Ini menarik ya. Kalau Pak Prabowo sesekali mereka kritik, tapi kritiknya juga halus. Nggak berani sama Pak Prabowo. Saya heran nih, waktu Pak Prabowo dulu lawan Pak Jokowi, luar biasa mereka menyanjung-nyanjung Pak Jokowi, tapi kemudian mereka benci sama Pak Jokowi, nggak ketulungan ketika kemudian Pak Prabowo-nya jadi presiden. Jadi dulu waktu Prabowo sama Jokowi, cinta banget sama Jokowi, benci dan menghajar-hajar Pak Prabowo. Begitu Pak Prabowo sekarang yang menjadi presiden, ya ini yang terjadi guys. Situasinya. Oke, itu ya yang ke-9. Yang ke-8 kita langsung saja melangkah ke satu akun YouTube ini, miliknya Amin Rais Official. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Amin Rais, tokoh reformis ya, tokoh reformasi yang ada di Indonesia. Dia pernah menjadi ketua MPR dan saat ini dia punya akun namanya Amin Rais Official. Setidaknya sudah ada 161.000 subscriber, sudah 457 video. Artinya beliau cukup produktif ya, membuat video setiap harinya. Kita lihat ini judul-judulnya. Kalau yang terbaru ini judulnya terkesan lebih soft. Judulnya terkesan lebih soft, tapi isinya saya yakin dan percaya pasti hasutan-hasutan. Mampukah kita melawan mafioso Indonesia? Oke, KPK harus segera turun mesin, kritik lagi. Makin lama Mulyono makin pudar. Nah kan, sudah saya bilang dari judul ini aja udah mengerikan. Selanjutnya, mau lari kemana Mas Mulyono? Aduh. Oke. Lapar dan dahaga kekuasaan yang tak terpuaskan. Ajar lagi Pak Jokowi. Oke. Nah ini guys ya, kita bisa lihat langsung betapa channel YouTube miliknya Amin Rais Official ini memang menghajar Pak Jokowi sejak awal. Oke guys, nah ini syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Jahat banget ini judulnya. Selanjutnya kita langsung lihat saja di, nah ini yang ke-7 nih ya, Refli Harun. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Refli? Subscribernya udah 3,49 juta, 13.000 video, dan beliau bukan cuma satu channel YouTube guys. Memang dia cukup banyak juga. Ada beberapa channel YouTube yang lain yang memang fokusnya membahas soal isu-isu politik. Nah, selalu saja Pak Jokowi, Gibran, nah ini selalu jadi tema-tema kritikan mereka gitu. Nah, Bang Refli ini diperlihatkan ya, ada apa Pak D? Bocor jadwal belusukan Jokowi, susun skenario apa, target siapa lagi lo ya, ini gila kan. Ngamuk, himbau Prabowo segera tuntaskan semua dosa-dosa Jokowi, berjihad lawan Jokowi. Kemana pendukung dan buzzer Jokowi? Bocor alus Tempo, diam-diam semua banting setir. Lagi-lagi Gibran menghilang, viral ijazahnya dibongkar dan isu pemakzulan, kok malah apa ini ngumpet ya. Di video saya sebelumnya itu membahas soal Gibran, dia nggak ngumpet guys, dia tetap ada, dia eksis terus. Oke, jadi memang Bang Refli Harun ini sudah kedongkolannya kepada Jokowi dan keluarga itu sudah sangat masuk ke dalam sanubari ya. Oke, selanjutnya Ikrar Nusa Bakti. Ini profesor yang pernah menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi ya. Ini dia apa ya, duta besar kah atau menteri dalam luar negeri, maksudnya kementerian, saya lupa ya. Yang jelas pernah beliau bersama Pak Jokowi. Oke, sudah ada 83 video, 41,5 subscriber. Wah, masih lebih banyak gue ternyata. Nah, judul-judulnya pertemuan Sultan Hamengkubuwono dan juga Jokowi, pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-Abal. Nah, ini kan jahat banget ini judulnya.
Babak baru KPK versus Sekjen PDIP, Hasto. Tak ada orang yang kebal terhadap hukum termasuk presiden. Oke, Pak Jokowi lagi. Jika Jokowi merasa benar, tuntut saja OCC RP. Nah ini dihajar-hajar terus Pak Jokowi sama Gibran. Akademisi kampus LSM desak KPK periksa Jokowi dan keluarganya. Apaan coba? Gila. Oke ya, itu yang keberapa? 9, 8, 7, 6. Sekarang yang kelima, Abraham Samad. Nah ini speak up-nya nih. Ini tema-temanya Abraham Samad juga di podcast-podcastnya benar-benar menghajar Pak Jokowi guys ya. Dan juga keluarganya. Tentu di hal-hal lain juga ada ini soal periksa Aguan dan Jokowi tidak kebal hukum. Ini podcast bersama Oki. Saya sudah bahas ini kemarin. Profesor politik, penghapusan presiden threshold menghentikan dinasti politiknya Jokowi. Iya, tapi tidak menghapus dinasti politiknya PDI juga. Apaan juga ini bahasa ini. Caislah aneh banyak tokoh yang pasang badan bela Jokowi terkait OCC RP. Ya harus dibela lah, Pak Jokowinya nggak salah kok, dan OCC RP juga nggak salah. OCC RP nggak pernah mengklaim bahwa Pak Jokowi itu adalah koruptor, nggak ada. Yang tulis itu adalah para pendukungnya Ganjar ya, yang 27% ya. Mereka berapa persen sih kemarin? 40%. Enggak. 40% sama 16%. Digabung cuma berapa ya? Pak Ganjar berapa ya? Pokoknya mereka suara mereka itu kalau digabungkan antara Pak Ganjar dan juga Mas Anies itu nggak sampai 70 juta suara, cuma sampai 60-an juta. Pak Prabowo itu 98 jutaan, itu hampir 100 juta yang mendukung dan yang memilih Pak Prabowo. Itu pun dukungan kepada Anies dan juga Ganjar itu sebagian besar ada orangnya Pak Jokowi di situ. Kayak Muhaimin Iskandar, ya kan? Muhaimin Iskandar kan adalah orangnya Pak Jokowi. Ayo, mau apa lo? Muhaimin Iskandar ini adalah bagian dari orangnya Pak Prabowo. Apalagi sekarang udah jadi menteri. Pendukung Anies kebanyakan kemarin itu kan karena ada suara dari PKB. Nah PKB sekarang kan orangnya Pak Jokowi, orangnya Pak Prabowo, orangnya Mas Gibran. Mau apa lo? Oke ya, Pak Abraham Samad speak up, mantan ketua KPK beliau ini. Oke. Silahkan teman-teman, kalau memang Anda bukan kebal ya, kalau kalian rasa nyaman kepingin mendengarkan podcast-podcast ini, silahkan langsung aja berkunjung. Kalau bisa berikan dukungan sih ya. Kalau saya tidak subscribe karena bukan tidak setuju, bukan tidak sependapat, bukan karena perbedaan, tidak, tapi bagi saya, prinsip saya ya, ini prinsip personal. Saya lebih memilih kita mencari kebaikan orang ya, lebih memilih mendukung orang, kecuali dia benar-benar zolim, dan kezoliman itu tidak bisa pendapat atau opini, melainkan ada fakta ya. Kalau orang yang baik, apalagi orang yang memberikan tebar informasi positif, bukan informasi bohong ya, itu perlu kita apresiasi. Tapi kalau nyinyir, kritik sih bagus, tapi kebanyakan ini sudah menghajar personal. Bagi saya buat apa kita berikan dukungan guys. Oke. Keep talkingnya Kang Eep nih. Nah ini Kang Eep ya, Kang Eep beliau adalah politisi. Saya suka sama Kang Eep ini. Beliau punya pemikiran yang bagus ya. Kalau beliau mengeluarkan pendapat, kalimat-kalimat beliau itu enak dan asik didengar. Hanya memang kebanyakan kritisisme yang dibangun di channel ini kadang-kadang menghajar personal gitu. Kadang-kadang juga lebih tendensius sifatnya, bukan lagi bersifat sesuatu yang mendidik secara politis gitu. Nah ini menurutku perlu kita evaluasi. Ini ada berapa ya? Ada 133.000 subscriber, setidaknya udah 415 video. Ini Kang Eep ini guys. Oke, silakan Anda berkunjung. Selanjutnya kita akan lihat nih Keadilan TV. Keadilan TV ini bagus sebenarnya podcast-podcastnya.
ya. Aku senang sebenarnya. Ini sudah 110.000 subscriber mereka, ada 531 video. Sayangnya memang kebanyakan narasumbernya yang didatangkan dan pembahasannya itu tendensius juga gitu. Ini beberapa aku udah tonton, sebagian belum. Nah, teman-teman bisa melihat kan gitu. Nah, tapi ini memang lebih ke banyak ke tokoh-tokoh, bukan tokoh-tokoh politik saja ya, tapi akademisi yang memang diundang untuk berbicara di sini ya. Tapi rata-rata memang tendensius kepada Pak Jokowi gitu. Nah, silakan teman-teman yang kepingin nonton, ada Pak Said Didu di sini, ada Opung di sini ya, Pak Pandana Baban, ada juga Mas Sinton yang pernah dijadikan narasumber kan gitu. Ada juga Henry Satrio sebagai salah seorang pengamat, tapi sayangnya belakangan pengamatannya dalam konteks politik lebih cenderung menghajar Pak Jokowi. Selanjutnya 2045 TV. Siapa yang tidak tahu dengan 2045 TV? Subscribernya udah 1,47 juta dan sudah ada 4.000-an lebih video. Di sini banyak host-host yang gabungannya Bang Denny Siregar dan juga banyak sekali host-host yang menurut saya memang intinya temanya menghajar Pak Jokowi gitu. Menghajar, kalaupun menghajar pemerintahan Pak Prabowo itu ujung-ujungnya ke personalnya Raffi Ahmad ya, ini bisa kita lihat nih, personalnya Mas Wapres atau menteri-menteri, tapi Pak Prabowo-nya takut mereka kan gitu. Bukan takut ya, kadang-kadang agak sedikit ompong lah kalau mau hajar Pak Prabowo kan gitu. Ini ada Ibu Rini Budoyo di sini yang memang belakangan juga bikin keributan. Ada Bang Eko Kuntadi. Rata-rata ini sebenarnya orang-orangnya Pak Jokowi, tapi barisan sakit hati aja, barisan yang mungkin merasa Pak Jokowi tidak benar, Pak Jokowi tidak tepat, ya, sehingga mereka mengeluarkan pola pembusukan terhadap Pak Jokowi dan juga keluarga. Nah, terakhir ini ada News Cinema. Nah, ini aku suka sebenarnya. Dan ini saya sebelumnya saya subscribe ya, karena memang saya pernah melihat pemaparan dari hostnya ini, saya suka, saya senang dengan beliau punya konten. Hanya memang kecenderungan belakangan menghajar Pak Jokowi gitu. Coba kita lihat, ini terlamanya ya. Yang terlamanya itu pernah memberikan semacam support kepada pemerintahan Pak Jokowi. Saya pernah menonton. Walaupun ini memang sebelumnya menjadi akun Gado-Gado, channel YouTube Gado-Gado, tapi saya pernah melihat bahwa ini nih 4 tahun lalu beliau mewartakan informasi yang menurut saya bagus kadang-kadang tentang Pak Jokowi kan gitu. Nah, belakangan sejak Pak Jokowi kemudian tidak lagi bareng-bareng kan gitu, ya sudah, Pak Jokowi habis dihajar kan gitu. Oke guys ya, ini setidaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 channel YouTube yang menurut saya adalah channel yang sampai dengan saat ini menginformasikan isu-isu tendensius terhadap Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Anda bisa lihat sendiri ya, dan tentu ini adalah sesuatu yang kita harus apresiasi dalam bentuk kritik, dalam bentuk membangun demokrasi kita. Tapi kita juga harus memfilter, kita harus membentengi keadaan. Jangan sampai kita termakan dengan informasi yang sangat sepihak, yang lebih ke negatifnya ketimbang hal-hal yang sifatnya positif. Tapi tergantung kalian semua. Oke, kalau menurut kalian apakah masih banyak atau masih ada nama-nama akun YouTube yang Anda rekomendasikan sebagai ini adalah akun-akun yang betul-betul channel-channelnya ini menghantam Gibran, menghantam Pak Prabowo, Pak Jokowi ya dan keluarganya? Nah, tulis saja di kolom komentar kalau ada, nanti kita bedah ya. Ini saya nggak bedah, saya cuma melihat secara sepintas, secara umum. Yang jelas pada dasarnya ini adalah channel-channel yang perlu kita jadikan sebagai informasi awal. Wah, kalau sudah ini pasti mungkin penting untuk data-data, untuk kalau kita mau melakukan penelitian, perlu juga kita mendapatkan asupan informasi dari channel-channel seperti ini. Tapi untuk kemudian mempercayainya 100%, saran saya kalau bisa di subscribe dan juga di unsubscribe. Jadi tidak di subscribe dan tidak perlu ditonton kecuali Anda punya kepentingan tertentu atau mungkin Anda akan menjadi bagian dari para pembenci Jokowi, Gibran dan keluarganya. Terserah Anda mau jadi buzzer atau tidak, itu urusan Anda. Yang jelas pecinta Jokowi ada 87% lebih guys.
baik yang mendukung Prabowo Gibran kemarin maupun yang tidak mencoblos Pak Prabowo dan Gibran, ada 80% masyarakat Indonesia cinta kepada Jokowi. Jangan hanya kebetulan orang-orang yang vokal yang mampu mengeluarkan pendapatnya di channel YouTube seolah-olah mereka adalah yang benar. Tapi semua berpulang kepada kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.